Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, channel Keto Farm, channel yang membahas seputar dunia pertanian. Nah, di video kali ini teman-teman, saya memperlihatkan bagaimana kondisi di kebun cabai rawit saya, teman-teman. Kondisi kebun ini sebenarnya belum terlalu terawat ya, teman-teman, karena berbagai kesibukan yang saya lakukan. Nah, di video kali ini saya memperlihatkan beberapa tanaman cabai rawit. Ini adalah cabai rawit putih dan cabai rawit bara yang saya tanam di sini, teman-teman. Dibantu juga oleh orang tua kadang biasanya ketika melakukan pemanenannya. Nah, ini sebenarnya sudah siap untuk dipanen sebentar lagi, teman-teman. Ini musim hujan, teman-teman. Musim hujan banyak tanaman cabai yang terkena penyakit lalat buah karena musim hujan. Nah, ini cabai rawit putihnya. Nah, di sana juga masih ada tanaman-tanaman cabai. Sudah banyak juga yang menguning. Ini tanaman cabai rawit putih. Percabangannya lumayan rimbun. Ini dulu dilakukan 1 kali pemupukan. Nah, ini yang seperti kuning-kuning ujungnya ini terkena lalat buah, teman-teman. Iya. Nah, di sana. Nah, di sini lagi kondisi banjir. Kalau lihat teman-teman di bawah tadi ada airnya ya. Nah, ini sudah dilakukan pemanenan beberapa kali sehingga buahnya tidak terlalu rimbun lagi. Di kebun ini bagus untuk tanaman karena di bawah itu ada seperti sungai ya. Sungai, jadi untuk penyiraman tidak sulit. Tetapi ketika banjir biasanya sungainya akan meluap tapi tidak sampai ke kebun cabai ini. Nah, ini nanti akan dilakukan pembersihan gulma secara manual ya. Yang di dekat pohon ini akan dilakukan secara manual. Nah, ini juga tanaman cabainya. Di sini dulu lumayan banyak, teman-teman. Tapi karena banyak yang mati, ya karena kesibukan itu tadi ya tidak terlalu dirawat, jadi banyak yang mati. Nah, di sana ada lalat buahnya, teman-teman, lagi nempel di buah cabainya. Nah, ini juga. Nah, ini yang masih lumayan muda pohon cabainya, makanya masih lumayan sangat rimbun. Hari ini videonya adalah video tour di kebun ini ya, teman-teman. Mungkin di video lainnya nanti saya akan membuat tutorial bagaimana cara mencegah lalat buah ini ketika musim hujan datang. Nah, di sekitaran ini nanti teman-teman akan saya tanami lagi tanaman-tanaman cabai. Nah, itu airnya karena sedang meluap ini. Jadi air yang di sungai itu naik ke permukaan. Di ujung sana ada sungai. Nah, saya perlihatkan ini cabai rawit bara, teman-teman. Cabai rawit bara, dia berbeda dengan jenis cabai yang lainnya. Ini kebanyakan lokal, teman-teman. Orang-orang sini banyak nanamnya. Cabai rawit bara ini kelebihannya itu dia pohonnya tinggi-tinggi, relatif tahan juga terhadap hama. Teman-teman bisa lihat tadi di cabai rawit putih tadi ada yang terkena lalat buah, tetapi di sini aman-aman saja, teman-teman. Ketika saya amati aman-aman saja, tidak terkena lalat buah. Pohonnya juga besar-besar, tinggi-tinggi, ya, rimbun. Nah, ini pohonnya besar, percabangannya banyak, dan pohonnya juga bisa menahun, teman-teman. Bisa tumbuh hitungan 1 sampai 2 tahun, bahkan biasanya lebih. Tingginya biasanya lebih dari manusia orang dewasa berdiri. Nah, ini kondisi cabai baranya. Dia mengkilat-mengkilat kecil-kecil. Ketika mentah dia biru ya, biru atau hijau, ini hampir sama seperti daunnya warnanya. Ketika masak dia merah. Merahnya itu merah padam, bahkan ada yang merah marun ketika dia sudah masak, teman-teman. Nah, nanti di sekitaran ini akan saya bersihkan lagi, akan saya tanami tanaman cabai lagi. Tanaman cabainya sudah saya semai, teman-teman. Nah, ini sebentar lagi siap panen cabai rawit putihnya.
ya. Nah, ini kami berikan penyangga kayu agar tidak tumbang ketika terkena angin. Karena cabai rawit putih ini pun dia tinggi-tinggi juga, biasanya sepinggang orang dewasa, tetapi pohonnya tidak terlalu besar seperti cabai rawit bara. Cabai rawit bara itu biasanya tanpa diberi penyangga pun dia tetap kuat karena batangnya besar dan kokoh. Nanti di kesempatan lain juga saya akan membuat video bagaimana cara budidaya menggunakan bibit cabai rawit bara, teman-teman. Cabai rawit bara ini karena banyak kelebihannya, teman-teman. Tetapi kekurangannya dia juga mungkin tidak bisa ditanam di polybag karena batang yang besar, otomatis urat-uratnya pun banyak. Bisa mungkin ditanam di polybag, tapi harus polybag yang besar. Dan jarak tanamnya juga harus besar, teman-teman. Tidak seperti cabai putih, ya, cabai cakra, apalagi cabai dewata 431, jarak tanamnya itu relatif dekat karena area lahan yang dipakainya ketika tumbuh itu tidak terlalu besar, teman-teman. Nah, di sana juga ada. Ini jarang-jarang tanaman cabainya karena tidak terlalu terawat. Dahulu tidak terlalu terawat. Nah, ini sudah beberapa kali pemetikan, kalau nggak salah 5 atau 6 kali. Saya lupa juga karena orang tua yang sering petiknya. Nah, di sana masih ada airnya, teman-teman, di ujung. Tanaman ini ditanam di antara tanaman sawit, ya, teman-teman. Nah, ketika sawitnya masih kecil, kita bisa budidaya tanaman lain seperti tanaman sayur-sayuran atau cabai rawit untuk mengoptimalkan lahan-lahan di sekitar tanaman sawit ketika dia kecil. Nah, ini di ujung sana ada air dalam, ya, teman-teman. Bisa dilakukan untuk penyemprotan ataupun pemupukan ataupun penyiraman ketika panas. Nah, ini penyangganya kayu, ya. Penyangga kayu yang saya gunakan untuk menyangga agar tidak tumbang ketika terkena hujan lebat ataupun angin. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.